Barcelona mengawali pramusim 2025-2026 dengan performa yang langsung mencuri perhatian. Bertandang ke Seoul World Cup Stadium, skuad asuhan Hansi Flick tampil meyakinkan dengan kemenangan besar 7-3 atas FC Seoul. Namun lebih dari sekedar skor, laga ini memperlihatkan sinyal jelas bahwa era baru Blaugrana tengah dibentuk. Lebih segar, lebih dinamis, dan syarat potensi. Di antara banyak nama besar yang tampil, dua sosok menjadi sorotan utama. Lamine Yamal yang kini resmi mengenakan nomor punggung 10, nomor ikonik warisan Messi, menjawab ekspektasi publik dengan permainan penuh percaya diri. Gol, dribble, dan visi permainannya seolah menegaskan bahwa nomor keramat itu kini berada di tangan yang tepat. Di sisi lain, Marcus Rashford, pemain pinjaman dari Manchester United, mulai menunjukkan tanda-tanda adaptasi cepat dalam skema tiki-taka ala Flick. Meski baru bergabung, Rashford terlihat mulai menyatu dengan irama permainan Barca, bahkan menyumbang assist dan menciptakan beberapa peluang. Malam di Seoul bukan sekedar laga persahabatan, tapi awal dari narasi baru Barcelona. Aura berbeda mulai terasa, kombinasi pemain muda dan wajah baru mulai padu, dan gaya main khas klub kembali hidup. Ini bukan hanya pramusim, ini pengantar menuju sesuatu yang lebih besar. Barcelona datang ke Asia bukan sekedar menjalani tur pramusim biasa. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di bawah komando Hansi Flick, Blaugrana membawa misi lebih besar, memperkenalkan arah baru permainan mereka kepada dunia. Setelah melalui musim transisi yang penuh tantangan, kini atmosfer di dalam skuad terasa jauh lebih solid, penuh energi, dan yang paling penting, penuh keyakinan. Dari susunan pemain yang dibawa hingga pendekatan taktik yang digunakan, semua seperti dirancang untuk satu tujuan, menghidupkan kembali aura kejayaan Barca dengan sentuhan modern. Banyak hal yang langsung mencuri perhatian sejak awal tur ini dimulai. Salah satunya adalah langkah berani mempercayakan nomor punggung 10 kepada Lamine Yamal, pemain muda yang baru menginjak usia 18 tahun, namun sudah memikat publik Camp Nou dengan bakat alaminya. Keputusan ini tidak hanya simbolis, tapi juga strategi jangka panjang. Ini seperti pesan dari manajemen dan pelatih. Masa depan Barcelona dimulai dari generasi muda dan Yamal adalah porosnya. Di sisi lain, nama besar seperti Marcus Rashford yang baru bergabung juga jadi pusat perhatian. Didatangkan dari Manchester United dengan status pinjaman, banyak yang penasaran apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan filosofi permainan Barca yang menuntut kerjasama, kontrol bola, dan kejelian dalam ruang sempit. Tak hanya dari segi pemain, struktur tim pun mulai menunjukkan wajah yang lebih fleksibel dan penuh variasi. Flick tak ragu melakukan rotasi dan mencoba kombinasi baru dalam formasi. Para pemain muda seperti Fermin Lopez, Casado, dan Ford diberi menit bermain yang cukup, seolah menunjukkan bahwa kesempatan terbuka bagi siapapun yang siap bersaing. Di sisi lain, kehadiran pemain senior seperti Lewandowski, De Jong, dan Christensen memberi keseimbangan yang membuat tim ini terlihat stabil, meski terus berubah. Dan yang tak kalah menarik adalah sambutan luar biasa dari publik Asia, khususnya di Korea Selatan. Seoul World Cup Stadium benar-benar menjadi lautan warna Blaugrana malam itu. Fans datang bukan hanya untuk melihat bintang-bintang dari dekat, tetapi juga ingin menyaksikan langsung seperti apa wajah baru Barcelona yang banyak dibicarakan. Dengan sorotan lampu stadion, musik, yel-yel supporter, dan tensi laga yang tinggi meski bertajuk uji coba. Pertandingan ini terasa seperti lebih dari sekedar pramusim. Ini adalah pernyataan bahwa kebangkitan Barcelona bukan lagi wacana, tapi sedang terjadi di depan mata. Lamine Yamal, sang penerus nomor 10. Sorotan utama di laga ini tak bisa lepas dari penampilan impresif Lamine Yamal. Mengenakan nomor punggung 10 yang sebelumnya identik dengan Lionel Messi, pemain berusia 18 tahun itu tampil tanpa beban. Justru sebaliknya, ia menjadikan pertandingan ini sebagai panggung untuk menegaskan bahwa dirinya layak dipercaya memikul tanggung jawab besar tersebut. Yamal membuka malam magisnya dengan gol indah di menit ke-14. Sebuah sepakan mendatar dari luar kotak penalti yang melewati kerumunan pemain dan mengecoh kiper lawan. Namun kehebatannya tak berhenti di situ.
Jelang babak pertama usai, Yamal kembali mencetak gol setelah memanfaatkan umpan matang dari Dani Olmo. Gol tersebut bukan hanya menutup penuh pertama dengan keunggulan Barca, tapi juga memperlihatkan ketajaman insting dan kemampuan membaca ruang yang ia miliki. Yang lebih mencolok dari Yamal bukan sekedar 2 golnya, melainkan cara ia bermain, percaya diri, tenang dan penuh imajinasi. Ia beberapa kali melewati pemain lawan dengan dribble tajam, memainkan 1-2 sentuhan cepat, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Bahkan di menit-menit awal, tembakan Yamal yang membentur tiang secara tidak langsung menjadi assist bagi gol pembuka Robert Lewandowski. Tak heran media sosial ramai menyebut Yamal sebagai penari muda dengan nomor 10, dan Seoul menjadi saksi betapa istimewanya talenta yang satu ini. Marcus Rashford, adaptasi kilat dalam irama tiki-taka. Jika Yamal tampil sebagai bintang utama, maka Marcus Rashford adalah kejutan menyenangkan lainnya di babak kedua. Masuk sebagai pemain pengganti, Rashford menunjukkan bahwa ia tak butuh waktu lama untuk memahami permainan khas Barcelona yang menuntut kecepatan berpikir dan akurasi dalam sentuhan. Meskipun belum mencetak gol, Rashford memberikan kontribusi nyata dengan sebuah assist cerdas untuk Ferran Torres. Umpan terobosan mendatar yang ia kirim memotong garis pertahanan lawan dan membuka ruang sempurna bagi Torres mencetak gol. 2 peluang lainnya yang ia dapatkan berhasil digagalkan oleh kiper Seoul, namun tetap memperlihatkan insting tajam yang membuatnya berbahaya di depan gawang. Selain kontribusi lapangan, Rashford juga mulai memperlihatkan chemistry yang menjanjikan dengan rekan setimnya. Selebrasi khasnya menempelkan jari ke pelipis, bahkan ditiru Yamal saat latihan. Sebuah gestur kecil yang memperlihatkan keakraban dan koneksi yang mulai terbangun. Dalam skema Hansi Flick, Rashford berpotensi menjadi elemen penting yang menambah variasi serangan Barca, baik sebagai penyelesai maupun pembuka ruang. Penampilan perdananya memang belum sempurna, tapi cukup menjanjikan. Adaptasinya yang cepat terhadap filosofi tiki-taka menunjukkan bahwa Rashford siap bertransformasi menjadi bagian penting dari proyek baru Barcelona. Dan jika performanya terus berkembang seperti ini, kehadirannya bisa jadi lebih dari sekedar pinjaman semusim. Pertandingan melawan FC Seoul bukan hanya tentang hasil akhir 7-3 atau pesta gol yang menggembirakan. Lebih dari itu, laga ini menjadi semacam perkenalan resmi terhadap wajah baru Barcelona, yang mudah, cepat, dan kembali bermain dengan identitas yang kuat. Lamine Yamal menegaskan bahwa nomor punggung 10 kembali hidup di Camp Nou. Sementara Marcus Rashford menunjukkan bahwa adaptasi bukan halangan jika kualitas dan tekad berjalan beriringan. Hansi Flick pun boleh bernafas lega. Proyek yang ia bangun mulai menunjukkan bentuk dan harmoni dalam tim terasa nyata di atas lapangan. Dengan perpaduan antara pengalaman dan darah muda, serta semangat baru yang terpancar dari setiap lini, Barca kini terlihat siap melangkah ke musim kompetitif dengan percaya diri tinggi. Masih ada banyak yang harus diuji, masih ada lawan-lawan tangguh yang menanti. Namun, jika malam di Seoul ini bisa menjadi tolak ukur, satu hal sudah pasti, Barcelona sedang menuju kebangkitan besar. Aura baru itu telah dimulai, dan dunia sebaiknya bersiap menyaksikannya.